Mungkin sudah banyak yang tahu, gue menggunakan iPhone Air buat daily driver. Baterainya itu kurang dibandingkan sama HP mainstream. Jelas lah ya, namanya HP super slim. Dan semua orang tahu. Dan waktu iQOO Z11 ini datang, punya baterai 9020 mAh, terus dia mengklaim 2 hari pemakaian, dan juga build yang kayak tank, gue excited. Tapi setelah beberapa minggu, gue nemu sesuatu yang lebih menarik dari sekedar angka baterainya. Dan juga ada beberapa hal yang bikin gue mikir 2 kali. Yo guys, iQOO Z11. Video kali ini gue akan coba ambil angle atau dari kacamata gue yang menggunakan flagship phone yang gue tandemin dengan iQOO Z11. Sebagai pelengkap pastinya. Apalagi kalian juga udah pasti tahu bahwa iPhone Air gue itu pasti membutuhkan secondary phone sebagai temannya. Siapa tahu sudut pandang gue ini bisa membawa beberapa angle baru terkait iQOO Z11. Yang sekilas mungkin B aja, tapi punya potensi yang tepat di tangan yang pas. Let's go! HP ini tuh besar dan berat 213 gram 6,83 inch. Nggak ada yang bisa didebat soal itu. Tapi berbeda sama kebanyakan HP besar yang terasa plasticky. Device ini punya solidity yang beneran kerasa di tangan. iQOO mengklaim smartphone yang satu ini sudah melewati military grade testing dan punya IP68 plus IP69 sekaligus. IP69 itu berarti tahan terhadap semprotan air yang bertekanan tinggi, bukan sekedar kerendam di air doang. Terus HP ini di tangan gue juga udah beberapa kali jatuh karena gue makainya nggak pakai case dan relatif aman. Secara fungsi tidak ada damage apapun. Tapi ada 2 hal yang langsung berasa mengecewakan ketika gue menggunakannya di keseharian. Haptics-nya nggak oke, kayak HP mid-range sekian tahun lalu. Harusnya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Yang kedua, speakernya cempreng. Outputnya itu kurang ya, kurang nendang. Nih, coba deh kalian dengerin. SoC-nya Snapdragon 7S Gen 4, ini benchmarks-nya. Terus untuk gaming, gue punya beberapa catatan yang perlu kalian ketahui. Mobile Legends 3 rank match, average FPS-nya di 115 dari target 120. Kedengarannya bagus, tapi grafiknya keriting. Naik turun di sepanjang match, dan di momen berat, 5% low-nya drop ke 70 FPS. Buat yang main ranked match serius, inkonsistensi ini menurut gue bakalan berasa. Kalau suhunya di 42 derajat, hangat. Untuk Genshin Impact, dia bakal lebih jujur lagi soal batas dari chipset yang satu ini. Setting rata kanan dari awal udah kelihatan struggling, ini bukan HP yang didesain buat itu, dan hasilnya kelihatan. Kemudian ketika kita turunin ke medium, bisa dapat average 50 sampai dengan 55 FPS di ruangan AC. Suhunya di bawah 40 derajat. Playable sih, tapi harus sesuaikan settingan aja. Intinya, Snapdragon 7S Gen 4 itu chipset yang capable untuk daily use dan juga gaming nyantai sampai yang semi serius lah. Tapi jangan expect lebih dari itu, karena Z11 nggak bisa kasih lebih. Kamera belakang pakai Sony IMX882. Sensor besar untuk kelasnya, f1.79, dia punya OIS. Di kondisi terang, hasilnya solid, detailnya bagus, dynamic range-nya oke. Warnanya vivid, tapi masih natural. Terus OIS-nya berasa bermanfaat di kondisi low light. Untuk kamera satu-satunya di belakang, bisa ngerekam maksimal di 4K 30 fps, dan dia ada OIS yang bisa ngebantu di sini ya. Di 1080p dengan EIS aktif, dia memang bisa lebih smooth lagi ya videonya ya. Catatan buat mode videonya, memang dynamic range-nya itu tidak sebaik di mode fotonya. Terus kalau kita panning cepat, itu masih berasa ada patah-patah. Jadi ini perlu pertimbangan khusus buat kalian yang ingin menggunakan device ini.
buat kebutuhan content creation yang serius. Kekurangannya seperti yang tadi udah gue sempet senggol ya. Kameranya satu doang di belakang, kamera utama saja. Di tahun 2026 ini, pemain mid-range di segmen yang sama, itu rata-rata mereka semua menawarkan minimal 2 kamera. By the way, ini gue rekam pakai kamera selfie ya. Maksimal bisa merekam di 4K 30 fps juga. Sayangnya footage-nya nggak stabil. Dan berikut beberapa sampel fotonya. Oke, ini bagian yang impresifnya. Angka real dari tes ala K2G. Screen on time sekitar 9 jam. Terdengar bagus? Belum luar biasa? Lihat total HP-nya nyala. Termasuk standby itu sampai 34 jam. Jujur gue kesulitan buat ngabisin baterainya. 9 jam SOT itu udah maksimal banget ya gue pakai HP dalam sehari. Dan Z11 ini masih ada sisa banyak. Ini bukan sekedar klaim marketing ya. Ini adalah hal yang gue alami langsung. Chargingnya 90 watt flash charge. Ini udah support PDE-PPS. Dari pengalaman gue kira-kira sekitar 70-75 menit dari 0 ke 100% ngisinya. Tergantung kondisi dan suhu sekitar. Ngecas HP sampai penuh sekitar 70 sampai dengan 75 menit. Itu berasa lama ya ketika kita bandingin sama HP 5000 sampai 6000 mAh yang sekarang udah bisa ngisinya itu antara 30 sampai dengan 40 menit dari kosong ke penuh. Ini adalah trade-off yang harus kita terima secara sadar. Tapi karena ya kita jarang nyentuh 0%, dalam praktiknya ya kita juga lebih jarang ngecas. Jadi ya gue rasa trade-off-nya itu ya worth it aja. Ada juga 7,5 watt reverse wired charging, bisa jadi power bank darurat untuk device gue, si iPhone Air misalnya. Untuk case gue yang paling berasa, gue jadiin iQOO Z11 ini sebagai fully hotspot untuk berbagai device gue. Sumber koneksi untuk HP-HP review, iPad, sama Mac gue seharian penuh. Kalau iPhone Air gue dibegituin, ya udah sekarat dia. Sedangkan Z11 tetap jalan, tetap nyala, baterainya masih aman. Untuk use case tandem seperti ini, gue belum bisa nemuin yang bisa ngalahin iQOO Z11 di segmen ini. Z11 jalan di Origin OS 6, berbasis Android dengan 3 kali Android update dan 5 tahun security patch. Komitmen update segitu di lini mid-range ya gue rasa udah cukup, walau kedepannya gue berharap untuk next gen-nya harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Yang genuinely berguna dari softwarenya itu adalah Vivo Office Kit. Dia bisa screen mirroring ke laptop, file sharing, sampai dengan sinkronisasi notifikasi antar device. Gue pakai ini buat extend workflow dari Z11 ke Mac sambil HP-nya tetap berjalan sebagai hotspot. Ini yang bikin Z11 beneran berasa sebagai tandem produktif. Bukan sekedar HP cadangan yang nganggur di laci. Satu fitur niche yang wajib gue sebut adalah Bit Perfect Audio. Waktu lo sambungin Z11 ke eksternal DAC dan puter file high-res kayak FLAC atau FLAC 96KHZ, 192KHZ ke atas, bitrate outputnya ngikut file aslinya. Nggak di downsample dan juga nggak di oversample. Ini tuh hal yang biasanya jadi masalah di kebanyakan Android. Di Z11 dengan Snapdragon, ini jalan. Buat lo yang audiophile dan pengen DAP yang juga bisa WhatsAppan, ini signifikan. Fitur niche, tapi buat yang membutuhkan, dia menawarkan sebuah value yang genuine. Oh ya, sebagai penutup, ada iQOO Z11X juga nanti ya. USP utamanya mirip, cuman harganya lebih affordable aja ketimbang Z11 infonya. iQOO Z11. Ini adalah sebuah smartphone yang mempunyai identitas yang sangat jelas. Dan itu sekaligus menjadi kelemahannya maupun kelebihannya. Di masa-masa di mana harga smartphone naik drastis gara-gara krisis RAM, maupun harga dolar yang semakin ngamuk, brand-brand HP itu dipaksa buat naikin harga mereka, sekaligus diskon spek, courting spek. Sehingga nggak jarang terkadang itu harus meninggalkan mimpi untuk menjadi sebuah smartphone yang all-rounder dan fokus kepada competitive advantage-nya saja. Kekuatannya, baterainya ini beneran gila durabilitasnya untuk kelasnya.
Kemudian punya build quality yang worry free dengan dual IP ratingnya, dan ada beat perfect audio juga buat yang butuh. Terus asik juga buat dijadiin second phone atau tandem untuk flagship user. Buat QLi hotspot pun reliable. Z11 tuh bisa jadi sebuah HP pilihan di situasi dimana lo nggak pengen khawatir kalau baterainya cepat habis, dan juga nggak pengen khawatir kalau HP-nya rusak gara-gara kena air atau jatuh. Untuk hal-hal tersebut, Z11 ini menurut gue adalah pilihan yang masuk akal. Kelemahannya apa? Tadi sudah gue jelasin apa aja. Jadi kalau lo flagship user, butuh tandem phone yang solid, monggo, dibeli. Terus kalau kalian adalah user smartphone mid-range yang butuh HP yang baterainya tahan 2 hari, nggak usah mikir, beli. Tapi kalau kalian nyarinya sebuah smartphone yang punya kamera yang versatile ataupun sebuah gaming phone, ada pilihan lain yang lebih tepat di ranah mid-range. Dan semua itu kembali lagi kepada harga ya. Sampai dengan video ini dibuat, gue belum tahu harganya bakal berapa nanti saat dirilis. Semoga khas iQOO ya, banyak promo saat pembelian di awal. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua, supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu ration-ration kami yang berikutnya. Bye guys.